Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat dan ciri bahasa. Bapak akan memaparkan hakikat dan ciri bahasa pada sesi kedua ini. Berbicara tentang hakikat dan ciri bahasa, ini adalah hal yang mendasar yang berkaitan dengan batasan bahasa itu sendiri. Jika kita pahami bahwa sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri, itu adalah batasan bahasa yang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Kemudian menurut Goris Krab bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi anggota suatu masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sementara menurut Felicia bahwa bahasa adalah alat komunikasi baik lisan maupun tulisan. Sementara menurut Wijono bahwa bahasa itu adalah lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Pengertian bahasa ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, secara teknis dan praktis. Jika ditinjau secara teknis bahwa bahasa merupakan seperangkat ujaran yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sementara jika kita pahami secara praktis bahwa bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa sistem lambang bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kalau kita runut, beberapa ahli mengemukakan tentang hakikat bahasa, bahwa bahasa adalah milik manusia sejak lahir. Tidak ada satu kehidupan di sebuah bangsa yang hidup tanpa bahasa. Bahasa diperlukan atau timbul karena kehidupan bersama, sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Ardiati Ikram. Selanjutnya, menurut Profesor Didi Suherdi bahwa keunggulan sebuah bangsa memerlukan keunggulan berpikir, bahwa keunggulan sebuah bangsa memerlukan keunggulan prestasi, sementara keunggulan prestasi memerlukan keunggulan berpikir, dan keunggulan berpikir pada esensinya memerlukan keunggulan berbahasa. Lain halnya yang dikemukakan oleh Profesor Noam Chomsky, bahwa bahasa-bahasa dan maknanya adalah realitas budaya. Sebagaimana kita pahami, jika hilang bahasanya, hilang budayanya dan akan hilang bangsanya. Sehingga bahasa memiliki peranan penting. Jika kita pahami tentang keistimewaan bahasa, bahwa bahasa menggunakan jalur vokal auditif, bahasa dapat tersiar ke segala arah, tetapi penerimanya terarah. Kemudian lambang bahasa berupa bunyi cepat hilang setelah diucapkan. Partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi atau bertukar peran. Kemudian lambang bahasa itu dapat menjadi umpan balik yang lengkap. Komunikasi bahasa mempunyai spesialisasi. Kemudian lambang-lambang bunyi dalam komunikasi bahasa adalah bermakna atau merujuk pada hal-hal tertentu. Yang kedelapan, hubungan antara lambang bahasa dengan maknanya bukan ditentukan oleh adanya suatu ikatan antara keduanya, tetapi ditentukan oleh suatu persetujuan atau konvensi. Kemudian yang kesembilan, bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat dipisahkan menjadi satuan-satuan, yakni kata, kalimat, klausa, wacana, dan seterusnya. Kemudian bahasa juga sebagai rujukan. Kemudian bahasa bersifat terbuka. Bahasa merupakan kepandaian dan kemahiran. Bahasa dapat dipelajari. Bahasa juga dapat menyatakan yang benar dan yang tidak benar. Kemudian selanjutnya bahasa memiliki dua subsistem yaitu bunyi dan makna.
Kemudian terakhir, bahasa dapat kita gunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri, sebagaimana hari ini. Jika kita pahami asal-usul bahasa, itu menurut F.B. Kodilak bahwa teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan. Kemudian menurut Hender, proses peniruan bunyi alam. Menurut Ponsnagel, lahir dari kesadaran manusia atau akal manusia. Kemudian menurut Brock, lahir pada waktu kelahiran manusia yang disebut dengan nurani. Kemudian menurut Lieberman, lahir secara evolusi. Sesi terakhir dari sesi kedua ini yaitu tentang fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi, alat ekspresi diri, alat integrasi dan adaptasi sosial, alat kontrol sosial, alat untuk berpikir dan belajar, kemudian informasi, eksplorasi, persuasi, dan entertainment. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.